yang di Istana Negara, Pak? Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Meski memang bukan yang pertama, namun Mencuri Raden Saleh karya terbaru Angga Dwi Mas Sasongko adalah heist movie pertama yang sejak materi promosinya dicicil secara daring telah menyita kesadaran publik massal. Pertama, dari materi promosinya saja, sedari awal kita sudah bisa memprediksi bahwa film ini adalah film heist. Pertama, yang dipersiapkan secara matang dan serius. Kedua, tentu saja jajaran ensemble cast-nya yang menyegarkan. Angga secara cermat memilih talenta-talenta yang saat ini sedang naik daun atau sedang menjadi komoditas panas dalam industri hiburan kita. Namun apakah langkah ambisius tersebut pada akhirnya mampu ditunaikan dengan fenomenal? Beruntungnya gua sempat nonton film ini lebih dulu dan inilah ulasan jujur gua terhadap Pencuri Raden Saleh. Namun apakah langkah ambisius tersebut rewarding? Terus terang gua merasa film ini adalah film Indonesia pertama yang bahkan sejak gua melangkahkan masuk ke gedung bioskop telah lebih dulu membuat gua gugup. Terutama karena ekspektasi gua yang terlampau tinggi dan gugup dengan terobosan macam apa yang akan dihadirkan Angga di film terbarunya kali ini. Dan sebagaimana film-filmnya selama ini, Mencuri Raden Saleh memulai penceritaan dengan cukup fluid. Pacingnya yang lembut masih cukup ramah untuk menanam setup demi setup meski memang ada sedikit kekaburan dalam presentasi flashbacknya. Namun gua rasa hal tersebut merupakan kesengajaan yang hanya membutuhkan sedikit pembiasaan. Selebihnya, terutama di dua paruh awal film ini, Angga tidak henti-hentinya membuat penonton terpukau. Selama proses menonton, gua bahkan hampir tidak pernah melihat satu penonton pun ngecek notifikasi smartphone mereka. Bahkan vibe menonton yang gua alami sama persis seperti suasana bioskop ketika memutar film-film MCU. Sebuah indikasi yang sangat positif. Ketika selama ini kita sama-sama tahu penonton lokal hanya toleran terhadap film-film Indonesia horor maupun romantis, terutama yang diangkat pertama dari IP viral dan legendaris serta cenderung menghindari film eksperimental. Namun Mencuri Raden Saleh surprising mampu mematahkan tabu tersebut. Dari jajaran akting gua sulit sekali melihat ada yang benar-benar menonjol dibandingkan yang lain. Namun beruntungnya di atas kertas semua ensemble karakternya mampu menghindari kesan dua dimensi, yang kemudian melalui suntikan energi Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Umay Shahab, Ari Irham, dan Agni Nihak yang beruntung mampu menyuntikkan kompleksitas, spontanitas, dan realisme yang dibutuhkan untuk sirkulasi dialognya yang edgy. Kendati film ini masih memiliki penyakit film lokal ketika di satu atau dua adegan dialog para karakternya masih sulit ditangkap. Entah karena artikulasi masing-masing pemeran atau perkara teknis. Namun hal tersebut merupakan aspek yang bisa dengan mudah diabaikan ketika penggunaan subtitle bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia justru menurut gue pribadi jauh lebih mengganggu. Selain naskahnya yang compelling, karena apa yang disajikan di panel trailernya justru bukan apa-apa. Mencuri Raden Saleh berutang pada attention to detail tata produksinya yang lebih mengedepankan practical effect ketimbang CGI yang tidak berusaha berlebihan. Namun serba cukup, tetapi dalam tataran yang cerdas, musik secara dominatif memberikan denyutan tersendiri bagi nyawa film ini, namun tanpa membuatnya terasa jenuh. Dan diuntungkan oleh background karirnya sebagai sutradara video klip. Di film ini lagi-lagi Angga mampu menghadirkan momentum yang sangat tajam melalui penggunaan salah satu lagu lawas, yang gua yakin akan mampu membuat penonton yang meleleh di kursi masing-masing dalam ledakan emosional yang tak terbendung. Overall, apakah Mencuri Raden Saleh sepenuhnya hadir tanpa cacat celah? Jelas tidak.
Namun gua pribadi merasa patut berbangga diri ketika film Tanah Air sudah berani men-challenge iklim produksi sekompleks dan seambisius ini. Sejauh ini Mencuri Raden Saleh adalah film pencurian terbaik yang pernah dihasilkan industri kita. Gua bahkan belum menyinggung soal one take scene di bagian penghujung yang harus diakui sangat mengesankan. Dan kendati secara template dan presentasi masih ada upaya menghollywoodkan diri, namun Angga berhasil tone down hal tersebut dengan jiwa lokalitas yang sangat fluid dan harus dibuktikan secara langsung. Bolehlah untuk saat ini kita mengklaim bahwa Mencuri Raden Saleh adalah Bad Genius versi lokal yang memang layak dihebohkan. Boleh setuju dan boleh tidak.